Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Iksanuddin dengan NIM K002504 dari kelompok B3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai inhal anatomi blok 2.2. Next. Nah, soalnya itu Supriyadi 65 tahun datang ke IGD dengan keluhan nyeri tumpul pada dada sebelah kirinya. Keluhan ini dirasakan sejak 40 menit yang lalu saat sedang menonton TV di rumah. Dokter mencurigai Pak Supriyadi mengalami serangan jantung. Pertanyaan pertama, jelaskan struktur eksternal core. Yang kedua, jelaskan struktur internal core. Yang ketiga, jelaskan valvula cordis dan mekanisme kerjanya. Next. Nah, itu untuk struktur eksternal. Nah, itu jantung merupakan organ muskular berongga yang terletak di mediastinum medius rongga toraks di antara kedua paru-paru atau posterior terhadap sternum dan superior terhadap diafragma. Bentuk jantung itu menyerupai kerucut dengan apeks mengarah ke kiri bawah. Nah, ukuran jantung kurang lebih sebesar kepalan tangan individu. Secara eksternal, jantung memiliki beberapa bagian penting. Nah, yang pertama yaitu adalah apeks cordis, yang ujung inferior jantung yang dibentuk terutama oleh ventrikel kiri. Letaknya pada ruang interkostal kelima kiri garis mid clavicula. Pada pemeriksaan klinis, daerah ini menjadi lokasi denyut apex atau apical impulse. Nah, lalu yang kedua itu basis cordis, atau merupakan bagian posterior jantung yang terutama dibentuk oleh atrium kiri dan sebagian atrium kanan. Pada bagian ini bermuara vena pulmonalis serta vena cava superior dan inferior. Nah, lalu ada fascias cordis. Nah, jantung memiliki beberapa permukaan. Yang pertama itu fascias sternocostalis anterior, terutama dibentuk ventrikel kanan. Lalu ada fascias diaphragmatica inferior, itu terutama dibentuk ventrikel kiri dan sebagian ventrikel kanan. Lalu ada fascias pulmonalis sinistra, itu dibentuk ventrikel kiri. Lalu ada fascias pulmonalis dextra, itu dibentuk atrium kanan. Nah, setelah itu ada margo cordis atau tepi-tepi jantung, itu terdiri dari margo dexter, lalu dibentuk atrium kanan. Margo sinister itu dibentuk ventrikel kiri dan auricula kiri. Margo inferior itu terutama ventrikel kanan. Margo superior itu atrium dan pembuluh darah. Lalu ada sulcus cordis. Sulcus adalah lekukan pada permukaan jantung yang berisi pembuluh darah koroner dan lemak. Jenis sulcus itu sulcus coronarius atau atrioventricularis, itu memisahkan atrium dan ventrikel. Sulcus interventricularis anterior, sulcus interventricularis posterior. Pada sulcus tersebut berjalan arteri koronaria yang mensuplai miokardium. Nah, pada kasus Pak Supriyadi itu kemungkinan terjadi obstruksi arteri koronaria sehingga menyebabkan infark miokard. Lalu ada pembuluh darah besar. Pembuluh besar yang berhubungan dengan jantung itu ada aorta, truncus pulmonalis, vena cava superior, vena cava inferior, dan vena pulmonalis. Oke, next. Nah, ini adalah atrium dexter. Nah, untuk menerima CO2 dari seluruh tubuh, bagian yang penting itu ada atrium dexter. Bagian halus itu sinus, vena rum, cava rum. Bagian kasarnya itu musculus spastinati arsiula dextra. Nah, bagian halus dan kasar dipisahkan oleh crista terminalis dalam dan sulcus terminalis luar. Nah, fossa ovalis dan nimbus fossa ovalis itu obliterasi foramen oval yang berada di septum interatrial. Nah, itu ada ostium dextra menghubungkan dengan ventriculus dextra, ostium sinus coronaris itu valvula TBC, ostium vena cava inferior itu valvula Eustachio. Lalu ada
ventricle dexter itu terdiri atas satu ruangan kasar yang tersusun dari trabeculae carinae. 3 jenis trabeculae carinae yaitu ada hemipapillaris, chordae, tendinae, lalu ada trabecula marginalis, terdapat bundle of fish, lalu ada rigi biasa yang menonjol di bagian dalam, dan ada ostium trunci pulmonalis itu menghubungkan dengan truncus pulmonalis. Lalu ada atrium sinister terdiri atas sinus venarum cavarum dan auricula sinistra. Ostium ave sinistrum itu menghubungkan dengan ventriculus sinistrum, lalu fossa ovalis dan valvular foraminis oval. Nah, itu dimuarai oleh 2 buah vena pulmonalis dextra, 1 buah vena pulmonalis sinistra superior, dan 1 buah vena pulmonalis sinistra inferior. Lalu ventricle sinister itu membentuk apex cordis, miokardnya itu lebih tebal dibanding yang lain. Lalu ada vestibulum aorta, ostium aorta yang menghubungkan dengan aorta. Lalu ada hemipapillaris, chorda tendinae. Nah, ini untuk mekanisme katup. Nah, untuk mekanisme katup sendiri yaitu dari valvula cordis ya adalah katup jantung yang berfungsi menjaga aliran darah yang tetap satu arah dan mencegah aliran balik darah. Nah, jenis valvula cordis itu ada valvula atrioventricularis, lalu ada valvula semilunaris, lalu ada dua itu aja. Dan valvula pulmonalis terletak antara ventrikel kanan dan truncus pulmonalis. Lalu ada valvula aorta itu terletak antara ventrikel kiri dan aorta. Nah, kerja katup jantung itu dipengaruhi oleh perubahan tekanan selama siklus jantung. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Bila ada kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.